khusus mengundang Paragon hadir ke sini untuk bisa benar-benar saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Paragon Corporation. Jadi kalau Paragon ini banyak saya ajak training di pesantren-pesantren, dari begitu Budiron, di Kempeng, di mana-mana. Kita ajak ke NTB juga karena pesantren-pesantren ya. Di samping pelatihan matematika biasanya setelah itu mereka akan akhiri dengan pelatihan beauty class. Ya, jadi guru-guru di samping bukan hanya cerdas atau tahu cara mengajar matematika yang baik, pulang-pulang jadi cantik. Ya. Dan bahkan sebenarnya terbuka Pak Bupati kalau mau kerjasama dengan Paragon ini bikin pelatihan makeup artist gitu ya, supaya ada lapangan kerja baru yang dibuka itu. Nanti silakan dengan teman-teman Paragon itu bisa kita jalankan. Tapi intinya begini Bapak Ibu, bahwa kita punya semangat yang sama. Saya harapkan 2 hari ini dimanfaatkan optimal. Hari ini yang hadir trainernya ini Mbak Putih. Mbak Putih itu di kami itu guru dari semua guru, master trainer dari Dinas Lasmaka. Jadi pendesain konsep dan yang mengajarkan semua yang mengajari para trainer, dan sekarang trainernya para dosen, trainernya para instruktur di Kemdikbud ya Mbak Putih ini. Beliau alumni Teknikus ITB yang kesasar. Jadi ini bernalar dan kontekstual, matematika sederhana dan mendasar. Hari ini kita akan belajar yang disebut prinsip-prinsip dasar belajar dan mengajar matematika. Ya, ini adalah prinsip yang bisa diterapkan lintas kelas, lintas topik. Jadi tidak pengaruh topiknya mau bilangan, geometri dan sebagainya. Ini bisa digunakan, dan kemudian dia juga lintas kelas, artinya dari SD bahkan sampai SMA dan perguruan tinggi. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam kelas matematika apapun. Sebagai informasi, waktu kurikulum Merdeka digunakan, tim kementerian itu datang ke kantor saya, minta kami memilih kerangka yang akan digunakan untuk kurikulum mereka, dan mereka ambil yang sebenarnya dikembangkan oleh Universitas Tanggerang. Yang bukan kita yang mengembangkan ya, ada organisasi lain yang mengembangkan. Jadi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Oke, pertama kita akan refleksi dulu ya tentang pengalaman kita belajar matematika sewaktu sekolah dulu. Jadi kita ingat-ingat lagi masa-masa kita masih muda ya, masa kita sekolah, kita akan ingat-ingat kembali dulu kita waktu belajar matematika seperti apa sih gitu ya. Lalu kita akan mendiskusikan tujuan belajar matematika di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Oke. Lalu ketiga, kita akan membahas apa yang disebut standar proses National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM. Nah, NCTM ini adalah organisasi guru matematika di Kanada Amerika. Jadi kalau kita tuh kayak MGMT gitu ya, MGMT matematika SD ceritanya gitu, seperti itu ceritanya. Nah, MGMT matematika secara umum. Nah, NCTM ini mengembangkan apa yang disebut standar proses. Di dalam kurikulum Merdeka, standar proses ini diadopsi, kemudian dijadikan yang disebut elemen proses, dan dijadikan juga kerangka untuk tujuan belajar matematika di SD dan MI. Jadi kalau teman-teman tidak menerapkan ini, pada dasarnya teman-teman tidak menerapkan kurikulum Merdeka sebenarnya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang sangat dasar. Lalu kita akan belajar apa yang disebut pendekatan konkret gambar abstrak. Sudah ada yang pernah dengar? Di PMN, KGA, ya kita akan belajar lagi dengan lebih eksplisit. Hampir semua materi SD itu bisa dipelajari menggunakan KGA. Kalau di tingkat SMP dan SMA udah agak sedikit lebih beda. Artinya kita mulai dari hal yang konkret dulu sebelum kita masuk ke tahapan yang abstrak.
lalu ada gambar sebagai semacam jembatan. Gambar ini juga nanti ada dua jenisnya. Ada gambar yang sangat mirip dengan apa yang konkret, dan nanti ada gambar yang kemudian seperti jembatan menuju yang abstrak. Kita diskusi aja ini masing-masing meja. Kira-kira apa sih kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru matematika SD khususnya? Di meja, silahkan diskusi aja. Ngobrol, nanti saya akan tunjuk salah satu meja untuk berbagi pandangan. Kemampuan dasar apa yang harus dimiliki seorang guru dalam mengajar matematika? Yang pertama itu adalah pengelolaan kelas. Ya, sebagai seorang guru kita harus tahu cara mengelola kelas, mengkondisikan siswa bagaimana caranya agar siswa itu siap untuk menerima pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan memahami konsep dasar matematika. Jadi ketika Bapak Ibu guru sebelum memberikan materi itu jangan langsung ke materi yang ingin dituju, ya. Tapi di awal dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran, misalkan perkalian atau pembagian, nah awal yang ingin dibuatkan itu apa dulu sebelumnya? Yaitu adalah penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu. Jadi sedikit-sedikit kita memahamkan kepada siswa konsep dasar dalam matematika itu apa, sehingga nanti ketika mereka atau siswa kita itu naik di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 itu konsep dasar matematikanya itu sudah bagus, sehingga naik di SMP dan SMA itu sudah tidak mengulang kembali lagi ke perkalian begitu. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas dalam menyajikan materi. Menurut saya, kalau seorang guru itu harus pandai-pandai melempar pertanyaan kepada siswa. Kemudian bisa juga kemampuan kita sebagai guru yaitu menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran juga. Itu adalah kemampuan yang paling penting kita memiliki. Saya merasa dalam hidup saya membantu menghubungkan banyak titik-titik lain yang kemudian kita bersama-sama punya tujuan yang baik untuk memajukan pendidikan Indonesia. Jadi saya merasa seperti lingkaran. Oke. Nah, Ibu dan Bapak boleh pilih kosakata apapun yang kira-kira menggambarkan diri Bapak, mau persegi, lingkaran, bilangan bulat, negatif 1, 0, 10, 100, pecahan, bilangan caca, bilangan asli, ada banyak ya istilah ya yang bisa digunakan, kubus, ya kan, pengukuran apapun yang kira-kira menggambarkan diri Ibu dan Bapak, sebutkan kenapa. Oke. Itu satu. Jadi nama, sekolah, istilah matematikanya apa. Kedua, tuliskan apa pengalaman yang paling Ibu dan Bapak tidak sukai ketika belajar matematika saat dulu, sekolah dulu, saat SD, SMP, atau SMA. Ada nggak pengalaman yang tidak menyenangkan bersama matematika? Kedua, setelahnya tuliskan pengalaman yang kira-kira justru paling Ibu senangi ketika belajar matematika saat SD, SMP, atau SMA dulu. Nah, saya menggambarkan diri saya sebagai konstanta, walaupun dipengaruhi oleh yang lain, naik turunnya keadaan, saya akan bernilai tetap karena nanti grafiknya akan lurus. Itu akan dipengaruhi oleh saya. Jika saya tetap, maka walaupun nanti nilai variabel atau koefisiennya itu bernilai tambah atau berkurang, saya mempengaruhi grafik itu akan lurus. Pelajaran yang saya tidak sukai dulu, khususnya pada waktu saya SD, yaitu pada saat penalaran, yaitu di mana soal nanti ada soal konteks nyata atau soal cerita, saya mengalami kesulitan dalam memodelkannya secara matematika. Tidak menyenangkan dulu. Waktu saya SMA itu salah satu guru SMA saya tidak terlalu memperhatikan murid-murid yang memiliki kemampuan matematika sedang dan rendah. Yang diperhatikan selalu anak-anak yang pintar matematika. Kalau yang menyenangkan itu guru saya di sini. Dulu saya sekolah di SD1 ini, ibu gurunya sangat aktif, sangat kreatif, sampai cara menulis angka pun diperhatikan. Seperti cara menulis angka 8. Kata ibu guru saya dulu, lebih baik itu ditulis dari bawah, bukan dari atas. Dan itu selalu saya ingat sampai sekarang, sampai saya ajarkan ke murid-murid saya. Kita jadi
SD, bisa jadi kita suka sama matematika, bisa jadi enggak ya? Bisa jadi kita pede, percaya diri, bisa jadi enggak, betul nggak? Oke. Nah, kadang kita nggak sadar yang mempengaruhi apa yang kita ajarkan itu bukan hanya pengetahuannya. Oke, pengetahuan matematika kita lupa, kita bisa belajar. Tetapi perasaan kita, kalau kita takut dengan matematika, ngaruh nggak bagaimana kita ngajar? Ngaruh ya. Saya pernah waktu pelatihan Gerna Sasaka itu ada satu guru yang gemeteran ketika saya kasih soal SD. Sampai saya nggak tega, saya nggak kasih soal lagi. Tega banget saya. Gemeteran, saya merasa bersalah gitu ya. Karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak mengenakan yang dia rasakan waktu sekolah dulu, ke bawah sampai dia jadi guru. Jadi setiap kali mau mengajar matematika, gimana ini, gitu ya. Tetapi di satu sisi juga ada yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu membuat kita kemudian, oh saya dulu gurunya kreatif, perhatian. Kemudian itu kita bawa ke dalam kelas. Dan ketika teman-teman saling berbagi ceritanya satu sama lain tentang pengalamannya belajar matematika, disitulah ibu dan bapak akan belajar satu sama lain dan saling mempelajari pengalaman satu sama lain menjadi sesuatu yang kemudian kita melihat pengajaran kita secara lebih kritis. Dia harus membayangkan sebuah kubus dibuka menjadi jaring-jaring. Ya, jadi tantangan buat dia. Dia harus tahu kalau yang itu sebenarnya kubusnya kalau bentuk kubus bakal sama nggak? Yang kiri dan kanan bakal sama, tapi yang ini nggak langsung kebayang bentuknya, ya kan? Dia harus cari tahu dulu sisinya berapa. Oh kelihatan nih. Oh ini satu rusuk kubus, satu rusuk kubus, satu rusuk kubus. Baru kalau dia bisa membayangkan, dia bisa tahu rusuknya berapa sentimeter? 5 cm, 15 ya. Kenapa dari 15 dibagi 15 dibagi 3? Baru dia tahu, oh ya, karena ini kubus, artinya semua rusuknya sama atau beda ukurannya? Sama, jadi saya bisa cari volumenya. Oke, jadi buat anak yang sudah tahu yang ini, bisa dikasih yang lebih menantang, yang di sebelah kiri. Nah ini tadi per definisi. Kalau masalah, dia adalah situasi atau kondisi yang harus diselesaikan, tetapi cara menyelesaikannya tuh nggak, si siswa nggak langsung tahu caranya. Maafkan bahasa Indonesia yang diperbaiki. Ya, sifatnya biasanya tidak rutin. Yang biasa kita kasih ini, kita kasih sesuatu yang beda. Nah itu baru masuk masalah. Kalau udah biasa kita cari sisi kali sisi kali sisi, nanti kasih lagi sisinya ukuran 5, ukuran 6, ukuran 7, ukuran 8, ukuran 2,5, itu bukan jadi masalah, itu jadi latihan. Kalau ini dia nggak rutin. Saya nggak pernah nih kasih masalah kayak gini, kasih lagi, nah itu. Lalu butuh proses berpikir yang lebih dalam dan ketangguhan untuk menyelesaikannya. Jadi tadi walaupun udah biasa jumlah-jumlahan kan, tetap mikir. Selama ada proses berpikir, artinya mau nggak mau itu masuk masalah sebenarnya. Ya, kita sebagai guru harus aware. Ketika kita kasih mereka soal matematika atau apa, apakah membuat siswa kita berpikir atau enggak? Atau hanya membuat mereka jadi kayak mesin aja. Mesin kan bisa dikasih tahu, hitung A, hitung B. Oke? Manusia bedanya dengan komputer. Komputer bisa ngitung yang rumit, yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Tetapi hanya manusia yang kemudian bisa berpikir, menjelaskan pemikirannya. Ya, ChatGPT aja udah bisa menjelaskan pemikirannya sekarang ya. Tapi maksudnya memaknai apa yang dia pelajari. Jangan sampai siswa kita itu jadi seperti komputer saja, cuman bisa ngitung tapi tidak memaknai apa yang mereka pelajari. Nah kalau latihan itu situasinya harus diselesaikan secara langsung. Biasanya udah kepikiran, oh ini tinggal masukin rumus A, itu emang masukin ini doang, udah kepikiran. Ya, dia sifatnya rutin, perlu kedisiplinan untuk menyelesaikannya dan untuk membangun kecakapan atau yang disebut fluency. Nah, masalah dan latihan pada tiap orang berbeda.
Tergantung pada mereka udah sampai mana nih matematikanya. Kalau 12 kertas, kira-kira berapa persegi dan persegi panjang baru yang bisa dibentuk? Terus lakukan. Kalau mau lebih boleh, tapi minimal sampai 12. Jadi dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Ya, oh kertas yang warna, yang biru sama pink yang dipakai dulu ya, itu nanti buat kegiatan lain. Yang ampas. Kertas apa yang dipakai? Oh yang kecil-kecil itu boleh. Warnanya bebas. Kalau 2 bisa berapa? Kalau 3 bisa berapa persegi atau persegi panjang baru yang terbentuk? Kalau 4 ada opsi mana nggak kalau 4? Ada. Kita bentuk persegi panjang baru. Nah, apa lagi opsinya? Ada 2. panjang. Ternyata kalau gimana? Nah, ternyata terbentuk yang kecil-kecil ini digabung jadi segitiga yang ukurannya sama dengan ini udah kepotong segitiga sebelumnya. Makanya alas kali tinggi bagi 2 pada dasarnya panjang kali
Sangat berterima kasih sekali bahwa pada pelatihan ini anak-anak itu diajarkan terkait dengan mengidentifikasi masalah dulu yang awalnya kami tidak pernah tahu hal tersebut. Awalnya saya selaku guru matematika yang pada dasarnya mengajar di SMP menerapkan bahwa metode matematika itu secara abstrak, ternyata tidak. Kami banyak sekali menemukan hal-hal yang sangat yang diawali dengan konkret, gambar dan visual. Kita bantu teman-teman lain ya. Dengan adanya pelatihan ini membuat pikiran saya terbuka bahwa penyelesaian matematika bukan hanya soal angka saja, tapi bagaimana kita membahas suatu pemecahan masalah dari gambar yang konkret yang bisa kita terapkan waktu kita mengajar di kelas. Itu tapi lihat ada bawahnya ada sisanya ya. Nah nanti ada sisanya susah mungkin ya. Kalau bisa seluruh langsung kepakai. Membiasakan kemampuan bernalar bukan hanya untuk matematika itu sendiri, tetapi agar itu jadi kebiasaan kita di dalam kehidupan, sehingga apapun keputusan yang kita ambil ada dasarnya. Sebagai pelatihan nggak terbiasa untuk menjelaskan penalarannya, benar nggak? Ibu bapaknya juga belum biasa. Jadi kalau kita mau mengajak siswa kita menjelaskan penalarannya dengan jelas, sistematis, dan juga tepat gitu ya, kita juga harus berlatih. Masih kaku ya bernalarnya? Gak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Jadi ini gagasan yang sama bisa direpresentasikan dengan cara yang berbeda-beda. Jadi teman-teman kalau lihat yang atas ini, ya kan, ada 4 kantong. Tiap kantong terdiri dari 6 permen. Permennya seperti ini, ya. Oh jadi ternyata gambarnya seperti ini. Dia bisa direpresentasikan sebagai 4 kali 6 atau 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. Oke. Ini salah satu cara merepresentasikan gagasan yang ini. Representasi yang lain juga gini, seperti ini, kayak modelan tadi, pakai persegi-persegi tadi ya. Kan kalau misalnya 5, itu gampang ya, 5 kali 4 20 ya. Jadi ini 6-nya saya pecah menjadi 1 kolom dan 5 kolom. 2 kelipatan 2. Tadi kita dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang berpasangan juga banyak ya. Doubles itu gampang, mencari kelipatan 2. 2 kali lipatnya berapa ya? Gampang kan kalau buat anak-anak lebih gampang. Lalu kelipatan 5. Karena 5 tuh berpola kelipatannya. 5, 10, 15, 20, 25, belakangnya berpola. Kelipatan 10 dan kelipatan 3. Oke. Kalau udah tahu itu, kita bisa tahu semua perkalian lain. Misalnya, kalau perkalian 7, kita udah tahu perkalian 5 dan perkalian 2, pasti kita bisa cari perkalian 7. Ya, 18 juga gitu, 18 kali 5. Kita tahu ada perkalian 10, nanti 8 itu juga bisa kita pakai. Nah, saya mau kasih lihat seperti ini. Oke, contohnya yang ini, orangnya tahu 18 itu kelipatan 2 kali lipatnya 9, benar ya? Jadi dari kelipatan 2, 18 itu 9 tambah 9. Nah, dia 18-nya dibagi 2. Oke, 9 kali 9 lalu dikali 5. Kenapa? Tadi kelipatan 5 gampang kan? 5 kali 9 ini 45. 45 kalau jumlah hasilnya 90. Oke. Kalau masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang, agar menjadi 6 orang butuh berapa? 2 orang kan? Oh ternyata butuh 3. Jadi 2, 2, 2. 6 bagi 2 di sini artinya 3, artinya nanti terbentuk 3 kelompok ya, yang terdiri dari 2 orangan. Oke. 6 terdiri dari berapa 2? Oke, terima kasih. Oke.
Riki? Adanya orang pakai orang, ya, dan sebagainya. Nah, saya mau jelaskan di matematika ada dua konsep yang berbeda. Ada satu yang disebut alat peraga. Pernah dengar? Alat peraga biasanya guru memperagakan menggunakan benda-benda konkret di sekitarnya. Tetapi yang mau kami dorong di Ganasa Saka bukan alat peraga, tetapi apa yang disebut manipulatif. Manipulatif artinya alat yang bisa dimanipulasi oleh anak. Tadi saat pembagian partisi, benda-bendanya yang manipulasi saya atau teman-teman sendiri? Nah, itu namanya manipulatif. Sesuatu yang bisa dimain-mainkan oleh anak untuk menemukan konsep baru, bukan kita yang bermain-main dengan itu. Kita boleh membantu dengan pertanyaan dan sebagainya. Ya, kalau alat peraga beda lagi. Nah, untuk membangun konsep matematika, manipulatif itu penting banget dalam belajar konsep matematika apapun, dan bahan yang kita pakai bisa apapun juga. Waktu saya ke Maluku, teman-teman di Maluku pakai bunga. Tapi waktu saya ke daerah lain di Jakarta, lebih gampang cari kuaci daripada cari bunga. Di kuaci ada di Alfa, di Jakarta. Kalau bunga ada pohon yang ada bunganya yang susah, pohonnya lebih sedikit. Ya, waktu pergi ke daerah lain mereka pakai kaca. Saya pernah kalau di Jakarta ada namanya Pasar Kramat Jati. Di situ banyak orang jualan salak kerak-kerak. Jadi gurunya untuk benda konkretnya pakai biji salak yang dicuci. Biji salak yang dicuci sama dia. Jadi bisa apapun. Ini abstraknya. Konkret, gambar, abstrak. Oke. Kalau ini konsep pengurangan berulang atau juga kadang-kadang disebut konsep pengukuran sebenarnya. Ada 24 makaroni, ya. Kita bagi 6, artinya kita ambil 6 lagi sampai habis semuanya. Itu berapa kali kita ambil 6-nya? Seperti ini. Jadi 24 bagi 6 itu sama dengan 4. Atau 24 terdiri dari 4 naman. Bahasa lainnya gitu. 24 terdiri dari 4 naman. Ada berapa naman untuk menghasilkan 24? Nah, sekarang saya pengen ajak ibu bapak membuat, sebenarnya topiknya bilangan, cuman nggak apa-apa, kita mulai intip-intip sekarang dikit saja. Kita akan membuat pita pecahan. Di atas meja ibu bapak masih ada kertasnya, nggak kepake nggak? Atau boleh? Sekarang bareng-bareng ya, yang kelompok diangkat. Kita lihat begini. Kita lipat begini. Oke. Karena ada gunting nanti dirobek aja ya. Dan kita lipat begini. Jadi kalau dibuka, jadi 4 strip semacam ini. Ya. Nah, ini nanti kita robek aja. Enggak, kita pecah pakai kertas A4 aja. Jangan punto Evera ya. Oke. Nah, ini jadi 4 strip. Oke, silakan dirobek. Kalau yang punya kertasnya bisa diletak nih. Nomor 1 itu 17 tambah 5. Jadi kita mau menunjukkan bahwa 17 tambah 5 sama dengan 10 tambah 7 tambah 5. Ya, sama dengan 10 tambah 10 tambah 2, 22. Nomor 2 perkalian pecahan. Nah, loh. Setengah dikali sepertiga sama dengan 1/6. Kira-kira konkretnya seperti apa? Gambarnya seperti apa? Abstraknya seperti apa? Oke. Yang ketiga, bahwa 25% nilainya sama dengan 1/4. Oke. Persen. Ada yang tahu nggak sen artinya apa?
Oke, yang satu lagi 2/3 lebih dari setengah ya. Oke. Ibu dan bapak, kan di situ ada stick es krim, boleh dipakai. Kalau di rumah ibu bapak adanya jagung, di sini banyak jagung ya, banyak kebun jagung, boleh. Mau pakai sisa pelepah jagung, boleh. Mau pakai kertas, boleh. Kancing boleh, peniti boleh, apapun ya. Hasilnya dibawa atau mau difoto aja? Difoto, di share di grup ya. Foto share di grup. Oke, itu aja. Hal yang paling berkesan selama pembelajaran tadi yaitu belajar menggunakan donat domino. Itu akan saya praktekkan ke kelas saya mengajar, itu kelas 2 SD. Masalah pecahan tadi, dan juga masalah persegi. Nah, jadi di sini ada kreativitasnya. Tentu siswanya sangat tertarik. Jadi motivasi untuk belajar itu sangat ingin tahu sekali mereka. Jadi di sini ada proses menemukan. Jadi inilah inti dari pelajaran dari kurikulum Merdeka ini.